Pernah nggak sih ngalamin gini? Jadi ketika teman-teman itu meletakkan take profit, masang take profit, tapi harganya itu nggak nyentuh take profit, langsung balik dulu. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Pernah nggak sih ngalamin gini? Jadi ketika teman-teman itu meletakkan take profit, masang take profit, tapi harganya itu nggak nyentuh take profit, langsung balik dulu. Jadi misalnya kalau teman-teman sudah open posisi buy, ya, terus kemudian meletakkan take profitnya di atas, itu kan, bener marketnya itu naik, kita udah untung nih, tapi ternyata nggak nyentuh take profit, langsung balik turun. Itu. Terus kemudian pas open posisi sell nih ya, kita udah meletakkan take profit di bawah. Ya bener, marketnya turun, kita udah untung, tapi sebelum kena take profit, market udah balik lagi naik. Jadi kita jatuhnya nggak jadi untung, tapi malah rugi. Pernah nggak mengalami hal yang semacam ini? Saya yakin teman-teman pasti pernah ya. Nah, gimana sih caranya supaya kita itu meletakkan take profit itu benar-benar pas dengan kondisi market yang ada? Jadi ada beberapa triknya ya. Saya harap teman-teman bisa memahami video ini, jadi pastikan teman-teman ikuti video ini sampai dengan selesai. Nah, jadi cara yang pertama, teman-teman bisa memahami karakteristik dari marketnya. Misalnya nih, teman-teman trading di emas. Pahami karakteristik dari emas itu. Range hariannya berapa, rata-rata volatilitas selama hariannya itu berapa, itu ya. Teman-teman harus pahami itu. Ketika teman-teman trading di Euro USD misalnya, teman-teman juga harus memahami itu. Ya, makanya banyak sekali yang menyarankan juga kalau teman-teman itu trading, pahami dulu dari marketnya tersebut, baru setelah teman-teman itu paham dari market itu, tingkatkan jam terbang di market tersebut dan fokus saja trading di market itu. Baru kalau teman-teman mau pindah pair yang lain, silakan, monggo. Tetapi resikonya ya teman-teman harus memahami dari market yang baru. Cuman kalau selama ini kita trading ya, setiap market itu ada korelasinya, ada hubungannya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran juga. Artinya ketika teman-teman itu trading di Euro USD, pergerakannya juga mirip seperti di emas gitu. Walaupun range-nya berbeda. Nah, untuk mengetahui range dari pergerakan harga suatu pair itu, teman-teman bisa cari di Google ya, range pergerakan rata-rata dari emas berapa gitu ya. Atau teman-teman bisa pakai cara manual nih. Kalau pakai cara manual seperti ini, saya tunjukkan caranya. Ya, jadi ini saya sudah buka di emas ya. Nah, time frame yang saya pakai M5. Tapi kalau teman-teman cari range pergerakan rata-rata harian di time frame M5, ini nggak bakal ketemu. Karena apa? Karena ya layarnya ini cuma terbatas gitu ya. Jadi teman-teman saya sarankan untuk memperbesar time frame-nya di H1 minimal ya. Karena di H1 kita bisa melihat ada garis pemisah antara market hari ini dan market kemarin. Jadi kita bisa ukur dengan menggunakan crosshair range pergerakan hari ini misalnya ya. Diukur dari harga tertinggi sampai ke terendah. Tertinggi hari ini dan terendah hari ini itu berapa? Ini di sini hari ini range-nya 83 pip ya. Oke, kita dapat di sini ya, range-nya 83 pip. Terus di sini range-nya itu 100 sih? 100 pip ya, 100 pip. Nah, range rata-rata di emas itu untuk market yang sedang nggak ada news ya, itu rata-rata sehari bisa 150 sampai dengan 150 pip ya, atau bahkan bisa sampai 200 pip juga untuk range rata-rata pergerakan harian emas ketika nggak ada news. Tapi kalau ada news, dia bisa lebih dari itu, bahkan bisa sampai 1000 pip ya pada kondisi tertentu, pada news-news yang paling berpengaruh kayak gitu ya. Jadi untuk menentukan target profit di emas, kalau kita sudah tahu range-nya, misalnya kalau kita trading itu pas nggak ada news ya, hari ini nggak ada news, katakanlah kayak gitu ya, maka kita bisa mengambil take profitnya itu diambil dari angka terendahnya, misalnya 50 ya. Oke, berarti kita ambil 25 pip atau sampai dengan 50 pip ya. Jadi ya kalau terlalu rendah kan juga nggak enak juga ya. Jadi kita bisa
ambil range-nya di situ. Tinggal nanti untuk memperbesar kemungkinan profit, untuk memperbesar profitnya, teman-teman mainkan nih lotnya, volume transaksinya. Tapi kalau sudah memainkan volume transaksi, harusnya analisa yang teman-teman lakukan itu akurasinya lebih tinggi. Artinya teman-teman harus berlatih dulu supaya akurasinya lebih tinggi, baru teman-teman bisa mempermainkan volume transaksinya itu sendiri, kayak gitu ya. Lalu kemudian perhatikan volatilitasnya, volatilitas dari market. Nah, untuk memperhatikan volatilitas market itu bisa menggunakan indikator ataupun juga bisa menggunakan analisa dari fundamental dan juga volume ya. Nah, untuk menggunakan indikator yang dipakai itu bisa menggunakan Bollinger Band, kemudian bisa menggunakan ADX ya, atau Average Directional True Index ya. Sebentar, saya tunjukkan indikatornya itu kayak gimana ADX itu. Ini soalnya agak susah dicari ya. Average Directional Movement Index. Nah, ini. Jadi indikatornya seperti ini. Ini dia menunjukkan volatilitas market ya. Market itu sedang volatilitas tinggi atau rendah. Itu ditunjukkan di sini seperti itu dari indikator ADX ini. Itu ya. Kalau dengan menggunakan fundamental berarti teman-teman tinggal lihat patokan dari jamnya. Jadi misalnya ada news dengan impact merah atau high impact gitu ya, jamnya jam berapa. Nah, jam itulah yang kemungkinan akan terjadi volume yang tinggi, volume perdagangan tinggi, dan juga volatilitas yang tinggi kayak gitu. Nah, terus selanjutnya lihat kondisi marketnya pada saat itu ya, pada saat teman-teman trading itu. Karena gini, kita lihat di sini di emas ini. Emas ini kondisinya untuk saat ini itu sedang sideways. Dan sebelum-sebelumnya market dari emas itu udah dia sempat naik lalu kemudian turun ya. Nah, pas kita trading pada saat sideways itu strateginya beda dengan pada saat market emas itu sedang naik ataupun turun ya. Misalnya nih, kalau market emas itu lagi naik, maka open posisi kita itu didominasi dengan buy. Tetapi pada saat harga emas itu turun, open posisi kita itu didominasi dengan sell ya. Nah, pada saat market sedang sideways, maka dominasinya akan bercampur ya, antara buy dan sell itu akan bercampur. Maka strateginya pada saat market yang sedang sideways ini berbeda. Atau mungkin teman-teman bisa menghindari saja market yang sedang sideways ini kalau memang teman-teman nggak punya strategi pada saat market sedang sideways seperti ini ya. Tapi ini juga menimbulkan buah si malakama juga ya. Kalau kita sudah terbiasa dengan market sideways, pas dia ganti market ya, kita malah jadi belum bisa move on dengan kondisi market yang sedang sideways ini. Udah terkadung terbiasa dengan strateginya, pas dia berubah arah, jadi ini juga perlu penyesuaian juga dari cara trading teman-teman gitu. Nah, kemudian cara yang keempat ini selanjutnya ya, ini yang paling terakhir, itu teman-teman pahami seasonality dari marketnya. Misalnya emas ya, di bulan Juli emas itu pergerakannya kayak gimana sih? Nah, untuk seasonality teman-teman bisa lihat di internet atau bisa lihat di ini Insider Wix ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Bisa dilihat di seasonality-nya. Coba saya lihat di emas ya, terus calculate. Oh, ini belum dipilih. Oke. Nah, ini kan muncul di sini. Kita bisa lihat untuk seasonality-nya selama 5 tahun emas itu seperti apa di bulan Mei, dari Januari sampai dengan Desember ya. Biasanya Desember itu naik. Nah, ini benar selama 5 tahun seasonality-nya naik. Tetapi emas itu turun di bulan Juni, Juli. Pokoknya dia ada di peringkat terendah itu di bulan Juni, Juli ya. Ini ada di terendahnya. Ini kan juga sama, cuman kan dia marketnya bertumbuh ya. Nggak sedatar di market Juni Juli seperti ini ya. Bahkan dari Mei pun juga
masih ada di titik terendahnya. Jadi teman-teman bisa pelajari di sini ya seasonality-nya. Kalau di bulan Juni Juli ini rata-rata turun, berarti kita bisa ngikutin. Kalau di bulan Juni Juli itu kita lebih sering untuk mengambil posisi sell seperti itu ya. Jadi bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk seasonality dari emas ini sendiri gitu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk sharing singkat saya di video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya. Kalau teman-teman pengen belajar trading, teman-teman bisa akses juga di gainhunter.com/free. Teman-teman bisa belajar trading dan dapat kelas gratis di situ, dapat langsung bergabung dengan grup Telegram ya. Dan langsung kita bimbing untuk belajar trading mulai dari nol gitu. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.